Ya, selamat hari Minggu anak-anak semua. Di mana kita berada, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Siapkan hati, pikiran kita, dan kita semua duduk dengan diam. Kita nyanyikan lagu yang terbaik bagi Yesus. Berikan yang terbaik, ku berikan yang terutama dari seluruh kehidupanku. Bagimu Yesus mempelaiku, sebab kasih-Mu besar di hidupku. Kau selalu membela dan peliharaku. Engkau kepala yang membuatku selalu berkemenangan. Sebab kasih-Mu besar di hidupku. Kau selalu membela dan peliharaku. Engkau kepala yang membuatku selalu berkemenangan. Semua ikuti dalam doa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan memulai ibadah kami. Tuhan yang menolong setiap kami anak-anak-Mu supaya bisa mendengarkan, mengikuti ibadah ini dengan baik. Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, guru sekolah minggu yang mengajar kami, urapi dengan Roh-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semua sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit pun Tuhan bisa sembuhkan ya. Semua dalam keadaan yang baik. Tuhan menjaga kita, menyertai kita, melindungi kita sampai sekarang ini. Kita akan nyanyikan lagu Jangan Lelah. Tahu adik-adik ya? Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah untuk beribadah kepada Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, bagi gerakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar hidup.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, siapa di sini tahu bangunan? Siapa sih tahu bangunan? Bangunan itu salah satunya rumah. Siapa di sini tahu rumah? Semua ada tempat tinggalnya ya. Walaupun mungkin ada yang kontrak, ada rumah sendiri, tapi semua ada tempat tinggalnya. Jadi di situ ada namanya pondasi. Nah itu juga dinamakan juga iman. Kalau pondasinya nggak kuat, rumah bisa rubuh. Kalau terjadi apa? Gempa. Wah, kalau gempa banyak rumah-rumah yang rusak karena pondasinya tidak kuat. Nah, kalau pondasinya kuat, rumah itu tidak akan roboh. Nah, begitu juga kita. Kalau kita ada iman, kita tidak mudah jatuh. Apa jatuh artinya? Putus asa, ya, malas dan lain sebagainya. Kita harus punya iman yang kuat. Ya, adik-adik, kita nyanyikan lagu selanjutnya, keberhasilan, kesehatan, dan keselamatan. Semua tepuk tangan. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelai. Kasih karunia, kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Keselamatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Ya, siapa di sini mau berhasil? Siapa di sini mau sehat? Saya. Dan yang paling penting, siapa di sini yang mau selamat? Saya. Ya, semuanya harus selamat. Walaupun mungkin ada yang tidak berhasil di dunia ini, tapi juga mungkin ada yang tidak sehat, tidak sempurna, tapi harus ada keselamatan di dalam kita. Adik-adik ya, kita akan melakukan firman Tuhan, kita nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita angkat tangan kanan kita. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong beri pengertian kepada anak-anak-Mu. Roh-Mu mengurapi mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera semua adik-adik yang berada dalam kasih-Nya Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang siap mendengar firman Tuhan? Ayo, semua di rumah juga siap ya. Di sini juga ada anak-anak sekolah minggu yang datang. Salah satunya Nesa, Yasa. Ya, semuanya baik-baik ya dalam mendengar firman Tuhan ya. Oh, semangat semuanya. Kita buka Alkitab kita, siapkan juga ya. Siapkan dahulu apa nama itu? Buku catatan untuk mengisi absen. Ya. Juga anak-anak yang belum bisa menulis, orang tuanya mencatat ya, minimal temanya saja sudah cukup. Ya. Tema dan orang lagi. Dan ayat. Ini temanya orang miskin yang memiliki sorga ya. Temanya orang miskin yang memiliki sorga. Bacaannya dari Matius 5 ayat 3. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Siapa di sini tahu artinya miskin? Wah, bilang gak punya apa-apa. Apalagi? Apa? Apa artinya orang miskin? Apa sih artinya miskin? Atau orang miskin? Hah? Melarat. Apalagi ada lagi? Sengsara dan lain sebagainya. Nah, jadi orang miskin itu adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar? Itu makan, minum, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, bahkan kesehatan. Itu disebut orang miskin. Ya, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau orang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kita bukan disebut orang miskin lagi ya. Di sini mungkin orang-orang susah makan, susah sekolah, wah pakaian juga susah, wah buat kontrakan apalagi. Nah itu disebut orang miskin. Ya, tapi di sini kita baca, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Abang tidak menemukan orang kaya, berbahagia orang kaya. Wah enggak ya, jarang. Ya, tidak ditemukan dalam Alkitab. Tapi di sini berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai itu artinya mempunyai surga.
Jadi siapa sini yang mau punya surga? Siapa di sini mau jadi orang miskin? Tapi dalam Alkitab dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Wah, orang miskin sering anak-anak lihat ya, wah, orang yang gelandangan, orang-orang yang berkekurangan, orang yang mungkin orang yang seperti kehidupannya yang sengsara di jalan dan lain sebagainya. Nah, itu disebut orang miskin. Tapi tidak semua orang miskin berbahagia. Ada orang miskin yang tidak bahagia. Nah, orang miskin yang tidak bahagia ini hati-hati. Ya, ini dikatakan memang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Jadi Tuhan yang bisa menilai mana yang berbahagia. Tapi adik-adik, kalau misalnya sekarang dalam keadaan kekurangan, berbahagialah. Ya, berbahagialah karena kita bisa yang empunya kerajaan surga. Tetapi orang miskin seperti apa sih yang bahagia? Tidak semua orang miskin berbahagia, dan tidak semua orang miskin yang mempunyai kerajaan surga. Tapi sekalipun kita miskin, benar. Ya, sekalipun kita benar-benar berkekurangan, keluarga kita dari orang-orang yang tidak mampu, tetapi kita jangan minder. Ya, jangan minder, jangan kita lemah. Jangan kita kecewa sama Tuhan, ya. Karena dalam Alkitab dikatakan orang miskin ini diberitakan kabar baik. Diberitakan kabar baik. Kita akan bahas sekarang kita akan mengatakan orang miskin yang berbahagia. Cirinya di 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Kita baca yang pertama. Beri judul ya. Tadi beri judul, nah sekarang orang miskin yang berbahagia. Salah satunya 2 Korintus 8 ayat yang 9. Walau miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Nah, kita baca. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia datang sebagai raja, tetapi raja yang tidak punya mahkota, tidak punya tahta, tidak punya kedudukan. Bahkan Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai orang kaya atau orang miskin? Biasa, Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Lahirnya di mana? Di kandang domba. Oh, miskin sekali. Siapa mungkin di sini pernah lihat orang lahir di kandang domba? Gak ada ya, belum pernah dengar kita selain daripada Tuhan. Ya, Dia menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Nah, kita baca supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, maksudnya di sini kaya apa sih? Bukan kaya uang banyak ya. Supaya jangan salah adik-adik, wah Tuhan kan sudah miskin supaya kita jadi kaya raya, punya mobil banyak, punya rumah besar. Tapi di sini dijelaskan seperti jemaat Makedonia. Jemaat apa adik-adik? Jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia ini sekalipun mereka berkekurangan, orang miskin, banyak penderitaan, tetapi mereka bisa memberi. Nah, ini disebut kaya dalam kemurahan. Ya. Jadi jemaat apa adik-adik? Jemaat Makedonia. Di sini siapa di sekolahnya di Makedonia? Nah, jemaat Makedonia ini punya ciri khas. Mereka miskin tetapi
mereka kaya dalam kemurahan. Seperti Tuhan Yesus, dia datang ke dunia ini sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa, ya, orang miskin sebutannya. Tetapi dia kaya dalam kemurahan, ya. Siapa di sini mau kaya dalam kemurahan? Kaya dalam kemurahan artinya suka memberi. Suka memberi. Jadi tidak pelit. Siapa di sini yang kikir? Siapa di sini yang pelit? Gak ada ya. Adik-adik harus menjadi orang-orang yang kaya dalam kemurahan. Ada orang lagi sengsara, kita bisa memberi, ya. Ada teman kita yang tidak punya bekal, mungkin kita kasih. Ada yang tidak punya pulpen, ya kita bisa kasih, memberi pinjaman dan lain sebagainya. Kita kaya dalam kemurahan. Amin adik-adik. Amin. Ya, itu orang miskin yang berbahagia. Kalau orang miskin yang kikir, bahagia nggak? Wah, saya bahagia bang, tapi nggak pernah memberi. Wah, itu bukan bahagia, hanya meminta-minta terus, ya. Kita bisa memberi kemurahan. Tapi kan saya nggak punya uang bang. Nah, kita bisa memberi dengan kemampuan kita. Anak-anak, apa yang bisa diberi kepada orang tua? Ketaatannya, ya, hormatnya pada orang tua. Itu yang pertama. Jadi siapa lagi? Apalagi ya, kita baca yang kedua. Yang kedua, 2 Korintus 8 ayat yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat yang ke-15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya, artinya di sini orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Artinya tidak merasa kekurangan. Adik-adik, siapa di sini yang pernah dikasih uang jajan sama orang tuanya? Pernah dikasih jajan nggak? Oh, pernah ya, ada yang pernah kasih jajan. Ya, ada yang dikasih sama siapapun juga ya. Tapi kita di sini orang yang mengumpulkan sebanyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Artinya kita bisa mengucap syukur. Jadi orang miskin apa yang berbahagia? Yaitu orang yang merasa apa yang diberi Tuhan itulah yang didapatkan, bisa mengucap syukur, ya. Asal ada, karena dalam Alkitab dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, artinya di sini selalu mengucap syukur. Jadi orang walaupun berkekurangan dalam hal dunia ini tidak mengurangi kebahagiaannya, asal dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, apa yang Tuhan beri tidak menuntut. Oh mama, saya mau beliin ini beli itu, beli ini. Ya, itu orang yang selalu menuntut, tidak berbahagia. 1 Timotius 6 ayat 9. Itu yang kedua ya. Jadi orang yang berkekurangan atau orang miskin disebut sini ya. Yang berbahagia adalah orang yang bisa bersyukur. Boleh dia sebelumnya.
Asal ada makanan dan pakaian cukup lah. Ini yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Asal ada makanan dan pakaian cukup lah. Bisa mengucap syukur. Siapa di sini ada cita-cita menjadi orang kaya? Hah? Siapa di sini? Kadang-kadang kita ditanya oleh guru, mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi ini, mau jadi itu, boleh nggak? Wah, mau jadi desa, cita-cita jadi apa? Oh, dokter apa? Jadi dokter ya. Wah, kadang-kadang orang mau jadi dokter biar apa? Biar cepet kaya. Kita jangan minta atau punya keinginan menjadi orang kaya. Jangan adik-adik. Ya, dalam Alkitab dikatakan jangan ingin jadi kaya. Tetapi cita-cita kita harus menjadi orang yang berguna. Ya, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kita bisa berguna. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, jangan kita miskin karena kemalasan. Wah, mungkin ada yang bilang, saya berkekurangan karena keterbatasan. Ya, kata keterbatasan, mungkin fisiknya ada yang kurang, mungkin orang tua kemampuannya masih belum mencukupi, atau kita mungkin tidak terlalu pintar, adik-adik ya, mungkin lingkungan kita dalam lingkungan yang memang dalam sekitar yang kurang, dalam segala hal lah bisa ya. Tapi jangan sampai miskin itu karena malas. Jangan miskin karena malas. Jangan kekurangan karena bebal. Tahu nggak bebal apa? Susah diatur. Keras kepala. Wah, bahkan suka minta-minta kemana-mana. Nah, itu jangan adik-adik ya. Nah, jadilah kita orang walaupun dalam keterbatasan, tetapi kita bisa benar-benar berguna bagi setiap orang. Yang keempat sekarang. Amsal 28 ayat yang ke-6. Walaupun mungkin ada kekurangan dalam hal apapun, mungkin dalam materi, tetapi dikatakan dalam Alkitab, kita bisa menjadi orang yang selalu mengucap syukur, selalu berkelimpahan memberikan kebaikan, kemurahan. Ya, Amsal 28 ayat yang ke-6. Amsal 28 ayat yang ke-6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Nah, adik-adik, dikatakan di sini lebih baik orang miskin yang berkekurangan daripada orang kaya tetapi jalannya apa yang disebut jalan seperti ini? Apa? Ular. Nah, jadi orang yang berkurangan, yang berbahagia adalah orang yang bersih kelakuannya. Ada amin? Jangan suka menipu. Adik-adik pernah gak menipu orang tuanya? Nah, adik-adik jangan ya menipu orang tuanya. Tapi kita harus kata jujur, jangan suka berdusta.
yang suka jalannya seperti ular, lidahnya bercabang dua. Ya, lidahnya bercabang dua. Ya, orang miskin seperti apa? Orang yang bersih kelakuannya. Walaupun kita mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya, tapi kalau kita jujur, orang yang bersih kelakuannya, tidak suka menipu. Adik-adik jangan suka menipu orang tuanya. Walau mungkin orang tua kita dalam keadaan yang berkekurangan, tapi kalau orang tua kita jujur di hadapan Tuhan, inilah yang berbahagia dibandingkan orang kaya yang berliku-liku jalannya. Ya, kita doakan orang tua kita supaya mendapatkan harta dari kebenaran, ya, supaya mendapat harta dari kebenaran. Kan dalam Alkitab dikatakan orang yang mengumpulkan harta atau mengumpulkan barang yang sia-sia akan mendapat kemiskinan. Ya, tapi kalau kita mengumpulkan harta atau mengumpulkan sesuatu di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, nah itu berguna bagi kita anak-anak ya semuanya ya. Yang kelima, ya, Mazmur 70 ayat 6. Mazmur 70 ayat 6. Untuk memimpin biduan dari Daud. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Kira-kira siapa yang buat Mazmur ini? Ya, siapa yang tahu adik-adik? Siapa yang buat kata-kata ini? Siapa? Daud. Kita tahu Daud ini orang yang kaya, tetapi dia merasa miskin, sengsara. Ya, jadi orang yang berkekurangan atau orang miskin apa yang berbahagia adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya, adik-adik belajar sekarang mengandalkan Tuhan. Adik-adik sudah mungkin dalam kekurangan sudah pas. Kita bisa mengandalkan Tuhan dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi mengandalkan Tuhan. Seperti Daud walaupun memiliki segala sesuatu. Ya, tapi Raja Daud ini orang yang rendah hati. Selalu merasa berkekurangan kalau di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita memang kalau ada kekurangan, sudah saat yang pas untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya. Ayat yang terakhir saja, Amsal 30 ayat yang ke-8. Ya. Ya, ini doa dari seorang Agur bin Yakeh dari Masa. Ya. Kita baca bersama-sama. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Artinya di sini yang keenam, berbahagia mereka yang berbahagia adalah selalu mereka yang selalu memuliakan nama Tuhan. Jangan dalam keadaan
berkekurangan malah menjadi suatu kesempatan untuk kita mencuri, berbuat yang salah. Tapi kalau kita mau, walaupun apa keadaan kita, adik-adik, tetap kita mau berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadi orang-orang yang bersih kelakuannya. Kita doakan supaya orang tua kita mendapatkan sesuatu bukan dari dusta, berbohong, bukan karena kemalasan, tetapi memang karena keterbatasan. Kita sama-sama berdoa saja ya, adik-adik. Sama-sama berdoa, semua tutup mata, lipat tangan. Ayat hafalannya di Matius 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat yang ketiga. Kita sama-sama tutup mata, lipat tangan. Ikuti dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami. Berkati orang tua kami, berikan kepada mereka harta yang berguna bagi kami, walaupun mungkin kami masih berkekurangan, tetapi kami bisa bersyukur, kami bisa memberi, kami bisa berguna bagi siapapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, kakak kami, guru sekolah minggu yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.